Sejarah seringkali ditentukan oleh satu keputusan kecil atau satu peluru yang meleset. Di dunia kita, Juni 1992 adalah akhir dari mimpi panjang Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Ia ditangkap di Gunung Geber, lalu dieksekusi mati. Gerakan Darul Islam atau DITII pun perlahan padam. Namun, mari kita putar balik waktu. Bayangkan jika operasi Pagar Betis gagal total. Bayangkan jika krisis politik di Jakarta tahun 50-an, membuat militer pecah kongsi dan sebagian besar membelot ke pihak Darul Islam. Proklamasi 45 digantikan oleh Proklamasi Agustus 1949, berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Hari ini kita akan masuk ke dalam lubang kelinci sejarah alternatif. Bagaimana wajah Jakarta, bagaimana hukum di pasar-pasar kita, dan apakah Indonesia masih tetap utuh dari Sabang sampai Merauke jika ideologi teokrasi menang? Ini adalah what if terbesar dalam sejarah Nusantara. Tahun-tahun pertama kemenangan DITI akan menjadi masa pembersihan besar-besaran. Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila akan dinyatakan tidak berlaku. Kartosoewirjo, sebagai imam besar NII, akan menerapkan kanun azasi sebagai hukum tertinggi. Ibu kota mungkin tidak lagi di Jakarta yang dianggap terlalu terkontaminasi gaya kolonial. Pusat kekuasaan bisa bergeser ke pedalaman Jawa Barat atau bahkan ke wilayah yang lebih sentral secara geografis. Partai politik, hampir dipastikan sistem demokrasi parlementer akan dihapus. Hanya ada satu komando di bawah imam. Hubungan internasional Indonesia akan berubah drastis. Di tengah Perang Dingin, NII kemungkinan besar akan mengambil jarak dari blok barat yang liberal dan blok timur yang komunis. Indonesia akan menjadi pelopor blok baru. Aliansi negara-negara Islam, jauh sebelum OKI terbentuk kuat seperti sekarang. Sekarang mari kita masuk ke ruang tamu rumah warga di era ini. Pendidikan akan mengalami reformasi total. Kurikulum sekolah umum akan dilebur dengan kurikulum madrasah. Bahasa Arab mungkin menjadi bahasa wajib kedua setelah bahasa Indonesia untuk memahami literatur hukum negara. Bagaimana dengan seni dan budaya? Ini adalah bagian yang paling kontroversial. Indonesia yang kaya akan sinkretisme, percampuran budaya Hindu, Buddha, dan lokal, akan mengalami standarisasi. Wayang kulit, tari-tarian daerah, dan upacara adat yang dianggap syirik oleh doktrin DITII mungkin akan dilarang atau dimodifikasi secara paksa untuk kepentingan dakwah. Industri hiburan akan sangat terbatas. Bioskop mungkin hanya menayangkan konten edukasi agama atau dokumenter perjuangan. Musik-musik ngak-ngik-ngok, yang dulu dibenci Soekarno, di era NII mungkin benar-benar akan menghilang dari frekuensi radio, digantikan oleh nasyid dan pembacaan ayat suci. Namun, ada satu pertanyaan besar, bisakah negara teokrasi ini menjaga persatuan? Indonesia bukan hanya Jawa dan Sumatera. Di timur ada Bali yang kental dengan Hindu, ada NTT, Maluku dan Papua dengan mayoritas Kristen. Dalam skenario ini, kemungkinan besar Indonesia akan pecah. Tanpa Pancasila sebagai payung titik temu, wilayah-wilayah ini mungkin akan memproklamasikan kemerdekaan mereka sendiri daripada tunduk pada hukum syariat dari pusat. Kita mungkin tidak akan melihat peta Indonesia yang utuh seperti sekarang. Sebaliknya kita akan melihat konfederasi Nusantara yang terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil berbasis agama dan suku. Perang saudara mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang kita bayangkan, dengan intervensi asing yang memanfaatkan kekacauan untuk mengeruk sumber daya alam kita. Membayangkan DITI menang memberi kita satu pelajaran berharga, betapa jeniusnya para pendiri bangsa kita saat merumuskan Pancasila. Mereka sadar bahwa memimpin sebuah negara dengan ribuan pulau dan ratusan keyakinan tidak bisa dilakukan dengan satu kacamata agama saja. Sejarah alternatif ini adalah pengingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan di kaki burung Garuda, melainkan lem yang menjaga kita dari kehancuran total. Jika lem itu tidak pernah ada, mungkin kata Indonesia hari ini hanyalah sebuah catatan kaki di buku sejarah dunia yang berdebu. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian NII akan mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan dunia, atau justru runtuh dalam dekade pertama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi secara sehat.